Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan terlebih dulu berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga sampai saat ini Tuhan. Engkau terlalu baik Tuhan buat kami Tuhan. Kami rindu memberikan pujian yang terbaik, karena hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan, dan hanya Engkau saja yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu akan melawat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenaikan syukurku, kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenaikan syukurku, kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan,
Haleluya. Puji Tuhan, kita ketemu kembali di dalam acara renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan,
Mari kita sama-sama berdoa supaya firman itu menjadi rema, menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur siang hari ini kami diteguhkan, dikuatkan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kami ada. Siang hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema, menjadi jawaban di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, yaitu tentang Bapa yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat akhir-akhir ini di dalam dunia, ada bapa yang penuh dengan kekerasan, kekejaman, mendidik anaknya dengan kekerasan, sehingga diliputi dengan sakit hati, diliputi dengan kekecewaan, dan akhirnya mereka, anak-anaknya, tidak lagi taat, penuh dengan pemberontakan di dalam hidupnya, sehingga mereka tidak betah tinggal di rumah. Saya dilahirkan dari satu keluarga yang saya tidak tahu siapa itu bapak saya. Saya kalau melihat anak kecil yang digandeng dengan mama papanya, hati saya menangis. Karena saya tahu sepanjang hidup saya tidak pernah merasakan Bapa yang baik itu di dalam hidup saya. Akibatnya saya menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang tidak bisa diatur. Saya menjadi anak yang hidup di dalam pemberontakan, menjadi orang Kristen tapi tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi tahun 82 ada seorang teman yang mengajak saya untuk retreat, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sampai pada akhirnya pulang dari retreat itulah saya merasakan Bapa yang baik itu dekat dengan saya. Saya merasakan Bapa yang baik itu mendekat dengan kasih-Nya yang luar biasa kepada saya. Dan puji Tuhan, lewat retreat itulah hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Saya mendengar satu suara yang mengubah hidup saya sampai hari ini. Ketika retreat pertama kali saya datang dengan hidup yang tidak bisa diatur, merontak dengan pembina, ya, bikin gaduh dan lain sebagainya. Satu kali pembina saya mengusir saya supaya saya pulang dari tempat retreat itu. Tapi pada akhirnya saya mau pulang. Ketika saya mau pulang, dengar suara Bapa yang baik itu. Dia berkata, Yusak, hari ini aku akan menyatakan kasihku dalam hidupmu. Dan saya mendengar suara itu yang begitu kuat. Akhirnya pulang dari retreat, saya mengambil keputusan untuk saya berubah dan menjadi orang Kristen, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai hari ini Tuhan memelihara saya sebagai Bapa yang baik. Sekalipun saya tidak pernah dibesarkan, dikasih sayang oleh Bapa saya, tapi saya punya Bapa yang baik, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 19, dia berkata demikian, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah dan bertobatlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Laodikia, supaya jemaat hidup tidak suam-suam kuku. Artinya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan,
tapi masih ikut keinginan dunia. Yang Tuhan inginkan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya mereka melihat jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Nasihat jemaat yang ada di Laodikia juga supaya mereka tidak sombong. Sekalipun mereka punya harta banyak, berlimpah dengan emas, dengan harta yang berlimpah-limpah, Tuhan mau supaya mereka tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Itu sebabnya dia tunjukkan sikap Bapa yang baik itu, dikasihi, ditegur, dan dihajar. Tujuannya bukan dia tidak sayang kepada kita sebagai Bapa yang baik, tetapi tujuannya membuat kita semakin baik, semakin baik. Lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang mantan presiden yang almarhum yang bernama Bapak Abdul Rahman Wahid. Beliau pernah berkata bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang dekat. Kalau orang lain pakai yang namanya teriak-teriak, ada orang yang berkata om. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, dia berkata begini, orang Kristen itu menyebut Tuhannya Bapa yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Bapa yang baik itu memiliki hubungan yang sangat erat. Kasih, tidak ada lagi jarak, tidak lagi ada keraguan. Sebab Bapa yang baik itu merupakan satu figur yang senantiasa memberkati kita, memelihara kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan, ayo jangan kalah dengan keadaan yang ada. Dulu saya jadi seorang pemulung, tapi ketika Bapakku yang baik itu menolong aku, mengasihi aku, diangkatlah aku menjadi orang yang berguna bagi kerajaan sorga. Mari kita akan melihat bagaimanakah figur daripada Bapa yang baik itu. Yang pertama, saudara-saudara, Bapa yang baik itu memiliki kasih yang besar kepada anak-anaknya, dan kasihnya tanpa syarat. Saudara, Bapa yang baik itu mengasihi anak-anaknya. Saya bersyukur walaupun saya tidak dibesarkan oleh bapak saya, tapi saya bersyukur saya dipelihara, saya dikasihi oleh Bapa saya yang di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kasihnya Tuhan itu tanpa syarat. Kasih Bapa kita tanpa syarat. Ketika anak yang hilang, saudara-saudara, meninggalkan papanya, meninggalkan keluarganya, menghabiskan harta benda yang diberikannya. Tapi kita melihat Bapa yang baik senantiasa menunjukkan kasihnya kepada anaknya. Dia menanti. Dan satu kali anaknya sadar akan kesalahannya, dia kembali kepada bapaknya. Dan ketika dari jauh dia melihat itu anaknya kembali pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia langsung menjemput anaknya dan dipeluknya anaknya. Dia tidak mempersalahkan anaknya, dia tidak mengatakan yang tidak baik kepada anaknya, tetapi kasihnya yang luar biasa. Dan akhirnya anak ini dipulihkan kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Bapa itu luar biasa, dan kasihnya tanpa syarat. Manusia mengasihi harus ada syaratnya, tetapi Bapa di sorga, dia adalah Bapa yang baik, tidak ada syaratnya. Dia mengasihi kita. Buktinya apa? Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
Yang kedua, saudara-saudara, figur Bapa yang baik itu ialah rela menderita demi anak-anaknya. Bapa yang baik rela berkorban supaya anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik. Saya punya 2 anak. Saya dulu pemulung. Tapi ketika saya disadarkan bahwa saya punya Bapa yang baik, saya harus belajar menjadi Bapa yang baik. Sekalipun keterbatasan di dalam ekonomi saya, sekalipun ekonomi di dalam kehidupan keluarga saya sangat minim, tetapi saya banyak belajar bagaimana mengorbankan sesuatu demi anak saya. Dan puji Tuhan, lewat pengorbanan yang saya lakukan kepada anak-anak saya, sekarang anak-anak saya menjadi orang-orang yang terpelajar, menjadi sarjana semuanya. Dan yang satu sudah bekerja, yang satu sudah buka usaha, walaupun masih di dalam taraf penjajakan, taraf perjuangan, tapi saya percaya keturunan orang benar pasti diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai Bapa yang baik, rela berkorban demi anak-anaknya. Yesus pun berkorban. Dia berkata, aku yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Aku yang kaya dijadikan miskin, supaya orang yang percaya kepadaku menjadi kaya. Itu sebabnya dia adalah Bapa yang baik. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan stres dalam menghadapi situasi corona. Tapi saya ingin katakan, Bapa yang baik, dia tetap rela berkorban demi anak-anaknya, supaya anak-anaknya mendapat kebahagiaan. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, Bapa yang baik itu figurnya yaitu bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita menghadapi corona yang berkepanjangan ini, tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Tetapi Bapa yang baik, dia bertanggung jawab untuk kelangsungan anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak menderita, supaya anak-anaknya tidak hidup di dalam kekurangan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, kita punya Bapa yang baik. Jangan putus asa. Dia memberkati saudara, dia mencukupkan saudara, dia akan memberkati saudara. Ketika orang-orang yang di sekitar saudara tidak memperhatikan engkau, tapi engkau punya Bapa yang baik, dia memperhatikan engkau dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup saudara. Mari siang hari ini, kalau engkau jauh dari Tuhan, kalau engkau putus asa, kembali kepada Bapa yang baik itu. Dia akan menyempurnakan kita, dia akan memberkati kita, dia akan menolong kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Yang terakhir, figur Bapa yang baik itu, dia menegur kita, dia menghajar kita. Sebab Bapa yang baik, kalau dia menegur, kalau dia menghajar kita, tujuannya supaya kita ini anak-anaknya semuanya menjadi baik, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak terus hidup, artinya terus hidup di dalam kebenaran, tidak hidup terus di dalam dosa, tidak hidup di dalam pemberontakan, menjadi anak-anak yang baik, nurut. Itulah Tuhan Bapa kita. Itu mau supaya saudara dan saya menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anaknya, kita pasti kalau salah, saya punya anak, kalau anak salah, saya tegur.
Kalau saya tegur ndak bisa, saya hajar. Tujuannya cuma satu, membawa mereka hidup kembali di dalam kebenaran Allah. Demikian juga saudara-saudara, kita akan melihat kalau kita sebagai anak ditegur oleh Bapa kita, jangan bosan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu tidak bosan-bosan menegur kita. Teguran Bapa kita di sorga itu, Bapa yang baik itu, Dia menegur kita lewat firman-Nya. Firman Tuhan disampaikan berulang-ulang untuk menegur, untuk membawa kita kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya saudara-saudara, firman menegur kita. Ayo kita responi supaya kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang bijaksana. Teguran Bapa yang baik itu juga melalui lewat hamba-hamba Tuhan. Ketika kita pergi ke gereja, kita mendengar khotbah, menegur kita, menemplak kita, membuat kita itu jengkel. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, itulah teguran Bapa kita di sorga. Itulah teguran Bapa yang baik, supaya kita kembali kepada jalan kebenarannya. Saudara yang dikasih Tuhan, teguran Bapa juga, saudara, lewat apa? Lewat apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin masalah demi masalah kok terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin tahu saudara, mari kita belajar peka bahwa itu semua teguran supaya kita kembali kepada Dia. Tapi kalau kita ditegur tidak mau, tapi kalau kita dinasehati tidak mau, diingatkan tidak mau, maka Tuhan Bapa yang baik itu, Dia akan mengajar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapa kita mengajar kita, lewat apa? Lewat sakit penyakit. Lewat apa? Lewat masalah demi masalah yang tidak kunjung selesai. Lewat apa? Yaitu lewat teguran-teguran. Ya saudara, teguran-teguran. Kalau kita tidak mau saudara-saudara, maka jangan harap kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, Bapa yang baik selalu menasehati, selalu menegur, selalu mengajar kita. Kalau kita berubah, saya percaya kita akan dikasihi oleh Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita miliki ketika kita menghadapi ya figur Bapa ini. Yang pertama, kita menjadi anak-anak Tuhan tidak boleh bosan kalau Tuhan menegur kita. Kita tidak boleh bosan kalau Tuhan menasihati kita, menegur kita. Kita bersyukur. Sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan sudah ingatkan kita. Kita tidak boleh bosan. Yang kedua, miliki hati yang rela, memiliki hati yang ikhlas. Ketika kita ditegur, kita dinasehati, kita dihajar, kita rela, sebab kita ini salah. Yang ketiga, milikilah hati yang mau berubah dan mau bertobat. Daud ketika jatuh di dalam dosa, dia jatuh di dalam perzinahan dengan seorang bernama Batseba. Ketika Nabi Nathan menegurnya dia langsung sadar. Dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan saudara lihat, Daud ada orang yang spesial di hadapan Tuhan. Ketika kesalahan itu terjadi, dia minta ampun, dia berubah. Dan akhirnya Daud adalah raja yang diberkati oleh Tuhan. Siapapun engkau siang hari ini, mungkin engkau dalam penderitaan karena tidak kuatnya menghadapi tantangan hidup ini. Mungkin engkau adalah orang yang putus asa. Engkau merasa sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Mungkin saudara sebagai anak yang tidak pernah diperhatikan oleh orang tua. Ingat baik-baik, ada Bapa kita yang baik, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Sekalipun Bapa di dalam dunia ini kurang memperhatikan kami, kurang bertanggung jawab kepada kami, tetapi Engkau bertanggung jawab. Engkau rela berkorban. Engkau begitu mengasihi kami. Itu sebabnya siang hari ini firman yang penuh dengan kesederhanaan meteraikan di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Doa berkat. Kiranya kasih karunia Allah menyertai segenap saudaraku sekalian dengan berkat ilahi dari perkara-perkara surgawi. Tuhan memberkati segenap saudaraku sekalian. Dalam perkara-perkara di bumi sementara, Tuhan memberkati sampai kesudahan alam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kesendirian, baik anak menantu, cucu, generasi penerus dari generasi ke generasi. Sampai hari ini Tuhan menyertai kami dan segenap pimpinan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya hanya oleh kasih anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.